Oke, saham yang mau kita bahas sekarang adalah PNBN atau Panin Bank. Nah, jadi Panin Bank ini bergerak di bidang usaha perbankan dengan produk dan layanan di segmen perbankan consumer, SME atau UMKM, dan juga mikro, komersial, korporat, dan juga treasury. Nah, perseroan juga memiliki penyertaan di beberapa perusahaan. Penyertaan Panin Bank menyebar dalam berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, pembiayaan, asuransi, dan juga permodalan. Nah, Panin Bank memiliki 3 entitas anak, yaitu PT Klipan Finance Indonesia Tbk, PT Verena Multi Finance Tbk, dan juga PT Panin Bank Syariah Tbk. Nah, 6 entitas asosiasi yaitu PT Bank ANZ Indonesia, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, PT First Asia Capital, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Sarana Kalsel Ventura, dan PT Indorama Petrochemicals. Dan satu instrumen keuangan yaitu PT Panin Sekuritas. Nah, jaringan distribusinya mencapai 558 jaringan, termasuk 2 kantor perwakilan di luar negeri dan 1015 ATM. Nah, untuk pendapatan yang berhasil diperoleh oleh Panin Bank berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 3,42 triliun, turun dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 3,76 triliun. Untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 3,45 triliun. Nah, turun juga dari periode yang sama tahun 2021 senilai 3,77 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 3,45 triliun. Ini turun tipis dari periode yang sama tahun 2021 senilai 3,48 triliun. Nah, untuk laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencetak laba bersih senilai 654 miliar, naik dari periode yang sama tahun 2021 senilai 595 miliar. Untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 909 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 813 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 853 miliar, naik tipis dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 850 miliar. Oke, untuk berita dari PNBN di tahun 2023 ini, yang pertama yaitu PNBN telah menyiapkan dana pelunasan obligasi jatuh tempo. Nah, saat ini dana untuk membayar lunas surat utang tersebut ditempatkan pada instrumen reverse repo. Nah, dana sudah disiapkan oleh PNBN untuk melunasi pokok dan juga bunga surat utang tersebut. Nah, saat ini mereka menempatkan dananya pada instrumento reverse repo. Nah, kemudian berita yang kedua yaitu adalah IHSG sepanjang 2022 tumbuh sebesar 269,14 poin atau 4,09% ke level 6.850,6. Nah, sebanyak 8 saham bank berhasil membukukan peningkatan harga di atas 10% dan bahkan ada yang mencapai 100%. Nah, saham PT Bank Panin ini tercatat sebagai saham bank yang harganya naik paling tinggi di tahun ini mencapai 100%. Nah, kemudian ada PT Bank Mandiri sebesar 41,2% dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI sebesar 36,6%. Nah, kemudian ada isu yang mengatakan bahwa Sumitomo Mitsui Financial Group atau SMFG bakal mengakuisisi saham PT Bank Pen Indonesia atau Panin. Adanya kabar tersebut, nah jadi Direktur Utama dari Bank Panin ini menegaskan menghormati hak dan apapun keputusan pemegang saham dari Bank Panin. Nah, jadi dalam pemberitaan dari Bloomberg yang dikutip Selasa 23 Agustus, Sumitomo Mitsui Financial Group ini tengah berdiskusi dengan para penasehat dan sedang melakukan due diligence soal tawaran yang akan diberikan SMFG kepada Bank Panin Indonesia. Nah, ini hal yang sama juga dilakukan oleh MUFG atau Mitsubishi Union Financial Group. Nah, kita tunggu saja ya apakah isu ini menjadi kenyataan. Nanti apakah Bank Panin akan diakuisisi oleh Sumitomo ataukah oleh Mitsubishi. Nah, tentunya dua perusahaan ini adalah perusahaan besar yang sama-sama berasal dari Jepang yang kalau misalkan jadi mengakuisisi Bank Panin tentunya akan memberikan efek positif, akan memberikan kenaikan pendapatan ke depannya di tahun 2023 khususnya.